hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita sama-sama bisa mengikuti kajian. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah, dimudahkan, dibukakan jalan-jalan syurganya Allah, sebagaimana dalam salah satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallah, pasti Allah mudahkan, lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu, tariqan ilal jannah, jalan ke syurganya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan kecintaan kita terhadap ilmu tadi ya, dimudahkan kita untuk beramal soleh, diberikan dalam hati kita kecintaan untuk senantiasa berbuat kebaikan, senantiasa menebar kebaikan, dan mudah-mudahan sebagaimana doa Rasulullah di setiap pagi yang penuh keberkahan ini ya, Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allahumma ya Allah barik li ummati, berikanlah keberkahan kepada umatku fi bukuriha, di waktu paginya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah ini kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah turunnya keberkahan, baik keberkahan usia kita atau keberkahan ilmu kita. Nah, untuk hari ini kita akan mengkaji hadis ya, yang kita selang-seling gitu ya, ada kajian Qur'annya, tidak jauh-jauh dari kajian Quran dan hadis, kajian Quran dengan beberapa segi ya, baik dari tafsirnya maupun tahsin tajwidnya. Kemudian kita juga mempelajari beberapa kitab dari hadis ya, baik itu kitab Riyadhus Shalihin. Dan untuk hari ini jadwal hari Rabu itu, kalau lihat di jadwal itu kitab Bukhari atau Bulughul Maram, dan kita awali di Rabu ini untuk kitab Bukhari terlebih dahulu, dan minggu depannya, di Rabu depannya insyaallah Bulughul Maramnya. Nah, baiklah. Di sini kitab Bukhari kita baru menginjak, masih babul iman ya, masih kitabul iman, bab keimanan, hadis ke-13, yaitu tema dari hadis ke-13 itu, nah ini ya, bab man kariha, yang barang siapa yang membenci ya, ayyauda fil kufri, kembali kepada kekufuran. Jadi barang siapa yang dirinya membenci kembali kepada kekufuran, kama yakrahu, sebagaimana dia membenci, ayul qafinnar, dilemparkan ke dalam neraka, minal iman, hal itu adalah termasuk cabang keimanan. Jadi dalam kitabul iman, dalam kitab Bukhari ini sedang dibahas cabang-cabang keimanan ya. Nah, ada yang menyampaikan sab'una syu'bah ya, 70, ada yang lainnya. Nah, di sini di antara cabang termasuk keimanan seseorang adalah ketika dirinya membenci ya, kembali kepada kekufuran, sebagaimana bencinya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Baik, hadisnya di sini hadis dari Sulaiman bin Harb ya. Kita akan sama-sama baca. Haddatsana Sulaiman bin Harbin, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb ya. Qala, kemudian dia berkata, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami, Syu'bah ya, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, an Qatadah, dari Qatadah, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, salasun, ada 3 perkara, man kunna ya,
ada 3 perkara, man siapa saja, kunna ya yang memiliki fihi padanya, wajada ya terdapat, yang terdapat halawatal iman, merasakan manisnya iman. Nah jadi barang siapa yang terdapat dalam dirinya wajadah halawatal iman, dia akan merasakan manisnya iman. Jadi kalau ada 3 hal dalam diri seseorang, intinya ya salasun, ada 3 man kunna fihi, dalam dirinya terdapat 3 perkara itu wajadah halawatal iman, pasti dia akan merasakan manisnya iman. Yang 3 perkara itu apa saja? Man kana, barang siapa yang keadaan Allah wa rasuluhu dan rasulnya, ahabba ilaihi lebih dia cintai ya, mimma siwahuma, jadi selain daripada keduanya. Jadi Allah dan rasulnya menjadi yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Kemudian yang kedua adalah waman, dan barang siapa yang ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla. Jadi man ahabba, barang siapa yang lebih mencintai ya, abdan seseorang atau seorang hamba, la yuhibbuhu, dan dia tidak mencintai hamba itu illa lillah, nah kecuali semata karena Allah. Jadi tidak mencintai seseorang hamba kecuali lillah, semata-mata karena Allah azza wa jalla. Nah kemudian yang ketiga, waman yakrahu, dan barang siapa yang benci ayyauda untuk kembali fil kufri kepada kekufuran, ba'da setelah id anqadhahullah, setelah Allah ya menyelamatkan minhu darinya, kama yakrahu sebagaimana dia membenci ayul qafinnar dilemparkan ke dalam api neraka. Ada yang mau baca dulu sebelum dilanjutkan? Silahkan, ada yang mau baca dulu atau langsung saja karena udah tinggal 15 menit lagi ya. Baiklah, karena kita terlalu siang, sesi membaca bersama-samanya di itu dulu ya, ditunda dulu. Nah di sini ada sebetulnya, di ini juga ada syarahnya ya, kita lihat saja syarahnya sedikit. Bahwasannya dari syarah kitab Sahih Bukhari ini, bahwa Rasulullah menjelaskan ya ketiga tanda ini supaya kita sebagai muslim mampu menjalankannya, yaitu tentu saja yang pertama adalah Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dicintai daripada selain keduanya ya, termasuk di dalamnya adalah dirinya sendiri, bahwa harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding yang lain termasuk dirinya sendiri. Nah kemudian yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Jadi harus mencintai seseorang karena Allah, karena kan biasanya cinta itu hadir karena kekerabatan, karena hubungan suami istri, atau karena sering diberikan hadiah. Nah tetapi ketika mencintainya itu bukan karena Allah ya, ya ini nanti tidak akan merasakan manisnya iman. Tetapi ketika kita mencintainya seseorang itu karena Allah, nah itu akan merasakan manisnya iman. Nah bahwa memang misalkan ada perkara-perkara lain ya, misalnya karena seseorang sering berbuat baik sama kita sehingga kita mencintainya misalnya, atau karena ada sesuatu kedekatan, ada misalnya berbagai hal ya. Nah tetapi yang paling utama adalah mencintai seseorang itu harus karena Allah. Nah yang ketiga adalah benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan ya. Nah di sini nanti kita akan bahas bagaimana maksudnya. Nah kita akan bahas dulu dari bab ini ya, bab man kariha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyul qafinnar minal iman, merupakan cabang keimanan.
Jadi intinya ada 3 perkara ya, ada 3 hal yang jika 3 hal itu ada pada seseorang, maka betul-betul akan merasakan manisnya iman. Nah, jadi merasakan manisnya iman itu seperti apa ya, yang akan kita bahas hari ini, bahwa hadis dari Anas bin Malik tadi kita takhrij dulu ya. Ini sebetulnya di kitab Bukhari ya, sudah ya. Kemudian selain diriwayatkan dari Bukhari juga Imam Muslim juga meriwayatkan, Imam Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah gitu ya. Nah, kemudian di sana ada lafad kana ya. Di sana ada lafad kana, yaitu bahwa man kana ya. Kana di sini adalah fi'il tamah ya, sempurna, jadi tidak membutuhkan isim dan khobar, sehingga diartikannya itu memperoleh atau memiliki. Jadi menerjemahkannya kana di sini man kana ya, barang siapa yang memperoleh atau memiliki. Mungkin di sini lebih tepatnya memiliki ya. Barang siapa yang memiliki atau yang memperoleh, nah bisa diartikannya seperti itu. Nah, kemudian ada kalimat halawatul iman, manisnya iman. Jadi manisnya iman ini adalah bahwa Rasulullah ya, ini termasuk isti'arah takhiliyah gitu ya, yang mana Rasulullah menyerupakan gitu ya. Jadi Rasulullah menyerupakan keinginan seorang mukmin ya untuk beriman itu dengan sesuatu yang manis, ya, halawah. Kemudian Rasulullah menetapkan ya salah satu hal yang tidak bisa terpisahkan, sesuatu yang manis itu halawah yang manis, dan disandingkan dengan iman, halawatal iman. Jadi dalam hadis ini intinya ada sebuah isyarat. Nah, kenapa Rasulullah ya menyandingkan kata halawah manis dengan kata iman ya? Nah, ini adalah sebuah isyarat. Jadi intinya perumpamaan antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Nah, misalnya kan kayak orang yang sedang sakit, misalnya kita kayak sakit tipes misalnya, akan merasakan madu itu pahit gitu ya. Orang yang sakit kan akan merasakan madu pahit. Sementara ketika kita sehat, kita bisa menikmati bahwa madu itu manis gitu ya. Nah, jadi ketika kesehatan kita berkurang misalnya, maka rasa manis madu juga semakin berkurang gitu. Jadi sesuai dengan kondisi kesehatan. Nah, ini dikiaskan ya, kata manis ini kiasan dan merupakan dalil yang sangat kuat ya bagi Imam Bukhari rahimahullah untuk menetapkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-iman yazid wa yanqus, bahwa keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, tergantung ya. Ketika keimanan berkurang, nah maka kayak hambar ya, sholat terasa hambar, ngaji juga misalnya terasa hambar misalnya. Tapi ketika keimanan kita sedang kuat ya, maka bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya tilawah, nikmatnya mencari ilmu misalnya. Nah, Syekh Muhammad bin Abi Jamrah rahimahullah menyampaikan bahwa diistilahkan iman ya dengan kata manis, halawatal iman, karena Allah menyerupakan keimanan dengan pohon juga. Jadi kalau menurut Syekh Muhammad bin Abi Jamrah, bahwa diistilahkannya kata iman ya dengan kata manis karena Allah juga ya di surah Ibrahim ya menyerupakan keimanan itu dengan pohon. Misalnya saya ingatkan di surah Ibrahim ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro, tidakkah kamu perhatikan, kaifa daraballah, bagaimana Allah membuat masalan, perumpamaan, kalimatan thayyibah, kalimah yang baik, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, asluha sabit, akarnya kuat, wa far'uha fis sama,
dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi dari surah Ibrahim itu ya, bahwa kalimat yang dimaksud adalah kalimatul ikhlas, la ilaha illallah ya, bahwa pohonnya sebagai pangkal ya, pohonnya itu sebagai pangkal dari keimanan, dan rantingnya itu adalah mengikuti perintah, menjauhi larangan gitu ya. Kemudian daunnya itu semangat seorang mukmin ya dalam mengamalkan kebaikan. Nah, buahnya berbuah ketaatan. Kemudian manisnya buah itu adalah ketika memetiknya, dan puncaknya adalah kematangannya. Jadi dengan demikian manisnya itu akan muncul gitu. Jadi manisnya akan muncul. Jadi diibaratkan seperti ini ya di surah Ibrahim, bahwa kalimat la ilaha illallah ya, kalimatul ikhlas ini kita bayangkan ya, kita bayangkan bahwa pohonnya itu sebagai pangkal dari keimanan tadi ya. Kemudian rantingnya adalah bagaimana mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sehingga daunnya itu diibaratkan semangat seorang mukmin dalam mengamalkan kebaikan, sehingga berbuah ketaatan ya, buahnya adalah ketaatan. Nah, jadi manisnya buah itu adalah ketika memetik gitu ya, dan puncaknya adalah ketika kematangan dari buah itu. Nah, ini insya Allah akan kemanisan ya akan muncul. Kalau saya Utsaimin ya menyampaikan bahwa maksudnya apa halawatal iman itu gitu. Kalau tadi ya ulama yang lain menyampaikan seperti itu. Kalau Syekh Utsaimin, beliau berijtihad bahwa maksud dari halawatal iman, manisnya iman di sini adalah bukan seperti manisnya gula atau bukan seperti manisnya madu gitu ya, tetapi manis yang lebih besar dari semua rasa manis yang ada di dunia. Jadi rasa manis yang didapati oleh seseorang di dalam hatinya, atau kelezatan yang dia rasakan ya, itu pokoknya tidak setara dengan apapun. Bahwa dalam hatinya lapang dada gitu ya, mencintai kepada kebaikan. Nah, jadi halawah di sana ini bahwa betapa nikmatnya memiliki hati yang lapang, betapa nikmatnya mencintai ya kepada kebaikan, mencintai orang-orang yang berbuat baik gitu. Itu dari Syekh Utsaimin maksud dari halawatal iman. Kemudian kita lanjutkan, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apa maksudnya dari Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya? Kan dalam hadis ini tidak dikatakan kemudian Rasulnya. Nah, tidak seperti itu ya, karena kecintaan kepada Rasulullah mengikuti dan timbul dari kecintaan kita kepada Allah. Jadi cinta kepada Rasulullah itu adalah efek gitu ya, atau sesuatu yang timbul karena kecintaan kepada Allah. Nah, jadi kadang-kadang ya memang seorang manusia ya mencintai Rasulullah. Nah, ini sesungguhnya ya seseorang itu mencintai Rasulullah sesuai kadar dia mencintai Allah gitu. Jadi setiap kali ya seseorang lebih mencintai Allah, maka dia juga akan secara sendirinya akan lebih mencintai Rasul juga. Tapi memang kenyataannya gitu ya, sangat disayangkan banyak manusia yang lebih mencintai Rasulullah melebihi kecintaannya kepada Allah, dan tidak mencintai Rasul karena Allah. Ini harus dijadi hati-hati juga ya, bahwa banyak diantara manusia yang mencintai Rasulullah melebihi kecintaannya kepada Allah, dan cintanya ke Rasul itu bukan karena Allah gitu. Itu ada sesuatu yang berbeda. Misalnya diibaratkan seseorang yang mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada Allah, dan ini juga bagian dari musyrik gitu. Jangan sampai kita lebih mencintai Rasulullah ya dibandingkan mencintai Allah. Ini juga bagian dari kemusyrikan, bahwa kita mencintai Rasulullah ya karena beliau adalah Rasulullah. Jadi kan kecintaan itu pada asalnya dan
pada pokoknya adalah kepada Allah gitu. Tapi ada di antara manusia yang gulu atau berlebih-lebihan gitu ya terhadap Rasulullah. Jadi ada di antara manusia yang mencintai Rasulullah sama seperti cintanya terhadap Allah. Jadi sehingga dalam hal ini juga menjadikan Rasul sebagai sekutu bagi Allah gitu dalam kecintaannya. Bahkan lebih besar kecintaannya kepada Rasul dibanding kepada Allah. Nah, jadi akan didapati orang yang seperti itu berlebih-lebihan dalam mencintai Rasulullah ya. Misalnya ketika disebut nama Rasulullah wajilat gitu ya, bergetar, menggigil gitu ya karena kecintaan dan pengagungannya. Tetapi ketika disebut Allah Azza wa Jalla tidak terpengaruh apa-apa gitu. Nah, ini harus hati-hati ya bahwa yang pertama adalah Allah harus lebih dicintai. Nah, kalau kita sudah lebih mencintai Allah, dengan sendirinya Rasulullah pun akan kita cintai. Nah, kalau yang seperti tadi misalnya gulu, misalnya berlebih-lebihan mencintai Rasulullah, apakah kecintaan tersebut bermanfaat bagi orang tersebut? Nah, itu sama sekali tidak bermanfaat. Karena itu adalah sama perbuatan musyrik juga, bahwa yang dalam Islam itu engkau gitu ya, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba. Jadi engkau wajib mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi kecintaan kepada Rasulullah itu timbul dari kecintaan kepada Allah dan mengikuti kecintaan kepada Allah. Jadi kecintaan manusia ya kepada Allah, kepada Rasulnya wajib didahulukan dari semua kecintaan kepada apapun gitu. Kan dalam surah At-Taubah kita diingatkan juga ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul, katakan, in kana abaukum, jika bapak-bapak kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kalian, wa amwal, dan harta kekayaan ya, yaqtaraftumuha, yang kalian usahakan ya, wa tijarah, dan perdagangan, tahsyawna kasadaha, yang kalian khawatir kerugiannya, wa masakin, dan rumah-rumah tempat tinggal, tardaunaha, yang kalian sukai, ahabba ilaikum. Nah, biasanya ya lebih kalian cintai. Nah, dari apa-apa yang tadi disebutkan itu, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai minallah wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya. Nah, wa jihad fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allah bi amrih, sehingga Allah memberikan keputusan. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Jadi ini hati-hati ya yang tadi disebutkan, jangan sampai bapak, anak, saudara, istri, keluarga, harta kekayaan, perdagangan, rumah tempat tinggal, nah itu lebih dicintai oleh seseorang ya daripada Allah dan Rasulnya. Ini sudah diingatkan di surah At-Taubah ayat 24, bahwa Rasulullah menyampaikan di hadis lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak disebut beriman ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintainya, min walidihi, melebihi kecintaannya kepada orang tua, wa waladihi, anaknya, wan nas ajmain, bahkan seluruh manusia. Nah, jadi perkataan ahabba ilaih, paling ia cintai ya, kedudukannya mansub ya sebagai khobar dari yakunu ya. Imam Al-Baydawi menyampaikan bahwa cinta yang dimaksud adalah tentu saja cinta yang berlandaskan akal sehat, yaitu mengutamakan segala sesuatu menjadi ini ya tuntunan akal sehat kita, meskipun bertentangan dengan hawa nafsu. Misalnya seorang yang sakit kan dia akan sembuh dengan minum obat yang menurut selera dia ya tidak suka gitu, namun dia minum karena perintah dari akal sehatnya. Nah, jadi ketika seseorang memperhatikan bahwa syariat itu, syariat yang harus kita jalankan itu ya
tidak akan memerintahkan atau melarang sesuatu kecuali ada maslahat di dalamnya gitu. Jadi kita menyikapi sebuah syariat, perintah atau larangan dari Allah ya, itu adalah pasti ada kemaslahatan, baik kemaslahatan dalam waktu dekat atau keselamatan nanti di masa yang akan datang. Nah, tentu akal sehat akan mengedepankan hal itu gitu. Jadi jiwanya akan terlatih untuk mengerjakan perintah syariat gitu, sehingga hawa nafsu yang mengikuti dirinya, bukan sebaliknya, bukan hawa nafsu yang memimpin dirinya, tetapi betul-betul bahwa perintah dari syariat ya, sehingga hawa nafsu yang mengikuti dia gitu. Jadi akalnya merasakan kelezatan dalam menjalankan. Jadi kelezatan akal ini yang nanti bisa meraih ya kesempurnaan, kebaikan gitu ya. Nah, sehingga Rasulullah menggunakan istilah manis. Ini untuk menggambarkan kondisi tadi bahwa rasa manis itu merupakan kelezatan yang bisa dirasakan oleh indera manusia gitu. Imam Al-Baydawi rahimahullah ya menyampaikan bahwa Allah sudah menjadikan ketiga perkara tadi ya sebagai tanda kesempurnaan iman. Karena ketika seseorang merenung ya, mentadaburi secara mendalam bahwa hanya Allah lah pemberi nikmat yang hakiki ya, bahwa pada hakikatnya Allah yang memberi dan menahan dari berbagai nikmat gitu ya. Kita sebagai makhluk hanya sebagai perantara gitu ya. Para rasul pun sama menjelaskan kehendak Allah kepada makhluk gitu. Jadi ketika ya menumpahkan jiwa raga kepada Allah, bahwa hanya mencintai apa yang dicintai Allah, dan hanya mencintai sesuatu karena Allah ya, mencintai seseorang, mencintai suami karena Allah, mencintai anak karena Allah, semuanya karena Allah, dan meyakini bahwa segala sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah itu adalah hak, benar, bahwa janji Allah itu seolah-olah ya benar muncul di hadapan kita, maka betul-betul ya ia akan merasakan bahwa seperti majelis ilmu ini sebagai taman-taman surga ya. Kan tidak semua orang kan Allah mampukan seseorang untuk diam di majelis ilmu, bahkan tidak merasakan nikmat gitu ya. Tetapi bagi orang yang tadi ya seperti yang digambarkan tadi, maka ia pun akan merasakan berbagai kenikmatan, merasakan nikmatnya di majelis ilmu ya, seperti merasakan Riyadhus Shalihin ya, taman-taman orang soleh ya, taman-taman surga, dan ia merasakan takut gitu ya untuk kembali ke kufuran. Nah, Syekh Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa hadis ini sangat agung ya kedudukannya dan merupakan salah satu pokok keimanan. Jadi makna dari manisnya iman itu adalah pokoknya halawatul iman itu kalau menurut Syekh Imam An-Nawawi kelezatan, pokoknya kelezatan dalam melakukan ketaatan dan berani gitu, berani menanggung beban berat ketika menjalankan agama gitu. Jadi ketika enggak misalnya ketika ada yang enaknya taat gitu, tapi ketika ada sesuatu yang berat gitu ya menjalankan syariat nggak mau misalnya, tapi betul-betul berani menanggung beban berat ketika menjalankan agama dan lebih mengutamakan agama daripada dunia gitu. Jadi cinta hamba ya kepada Allah bisa terwujud dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi segala maksiat. Nah, jadi sama cinta kepada Rasulullah juga ya. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa mimma siwahuma, daripada selain keduanya, tidak menggunakan mimman gitu ya, tetapi mimma supaya kandungannya lebih umum, karena ma, nah kita udah belajar di bahasa Arab ya, ma itu mencakup baik makhluk yang akil, ghair akil, berakal maupun yang tidak berakal. Jadi mengikuti Rasul itu nantinya akan membuahkan dua cinta. Jadi ketika kita mengikuti Rasul akan membuahkan dua cinta ya, cinta kepada hamba Allah dan cinta Allah kepada hamba. Jadi cinta hamba ya, ketika kita mengikuti Rasul kita akan tumbuh ya cinta hamba kepada Allah dan cinta Allah kepada hamba itu gitu ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi
Katakan Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku. Nah, ikuti Nabi Muhammad ya. Niscaya Allah akan mengasihi, mengampuni dosa. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang gitu ya. Kalau dalam Ibnu Katsir bahwa ayat tersebut ya sebagai pemutus hukum bagi seseorang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalan Rasulullah. Nah, ada juga kelompok yang dia mengaku mencintai Allah tetapi tidak mau menempuh jalannya Rasulullah. Maka orang tersebut berdusta ya bahwa dia tidak mencintai Allah karena tidak mengikuti Rasul. Nah, bahwa pengakuannya ia cinta Allah itu harus sampai mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah gitu ya, baik semua akwal, ucapan, af'al, perbuatan ya. Misalnya dalam hadis yang lain kan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan tidak termasuk dalam urusan kami, maka amalan itu tertolak. Oleh karena itu ya, tadi ya, pokoknya kata kuncinya sepaket ya, in kuntum tuhibbunallah, ketika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikuti Rasul gitu ya, ikuti aku, yuhibbukumullah, pasti Allah akan menyayangi, mengasihi, bahkan yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa gitu. Bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita minta ya, dari kecintaan kita kepada Allah ya. Jadi kecintaan Allah akan diberikan kepada kita, dan ini lebih besar daripada yang tadi ya. Sebagaimana ulama menyampaikan bahwa yang terpenting itu adalah bukan bagaimana kalian mencintai, akan tetapi bagaimana kalian dicintai oleh Allah. Jadi yang terpenting itu bukan bagaimana kita mencintai, tetapi bagaimana kita dicintai oleh Allah. Jadi misalnya yang pertama itu ya, kita mencintai Allah, dan yang kedua adalah Allah mencintai kita gitu. Jadi harus nyambung gitu ya. Jadi menurut Ibnu Katsir bahwa Allah mencintai kita itu yang paling besar gitu. Tapi bagaimana supaya kita bisa dicintai Allah? Nah, jadi setiap kita bisa mencintai kan, namun tidak setiap kita bisa dicintai. Jadi semua orang kan bisa mencintai Allah, namun tidak setiap orang bisa dicintai Allah. Syarat untuk dapat dicintai oleh Allah itu ittiba kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Kalau Imam Hasan Basri ya menyampaikan bahwa sebagian manusia itu mengatakan mencintai Allah, maka Allah menguji ya, menguji mereka gitu dengan berbagai hal. Nah, kan kita udah pada tahu ya bagaimana diujinya para nabi, Nabi Ayub, Nabi Yunus gitu ya dengan. Jadi orang-orang munafik kan mengucapkan cinta, mereka orang munafik menyampaikan cinta pada Allah dan Rasul, namun hatinya tidak seperti itu karena mereka tidak mengikuti Rasul gitu. Mereka tidak ittiba kepada Rasul. Itu orang munafik kan secara lisan mereka menyampaikan bahwa mereka itu mencintai Allah dan Rasulnya, namun dalam hatinya tidak. Mereka tidak mengikuti Rasulullah. Jadi ayat ini mengandung fadilah bahwa ketika kita ittiba mengikuti Rasulullah ya, bahwa pertama kita akan mencintai Allah. Ketika kita ittiba kepada Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa kita. Dan ucapan dari wa ayyuhibbal mar'a ya, sekarang wa ayyuhibbal mar'a, mencintai seseorang. Nah, terakhir ya, tadi sudah wa ayyuhibbal mar'a, sekarang kita fokus pada yang akhir, dan mencintai seseorang. Nah, kalau menurut Yahya bin Mu'az bahwa hakikat mencintai seseorang itu karena Allah adalah cinta itu tidak bertambah karena kebaikan orang itu dan tidak surut karena tabiat kasarnya gitu. Kalau kita mencintainya karena Allah, tidak misalnya ketika dia baik, ngasih apa-apa baru kita mencintai, tetapi ketika dia kasar kemudian kita tidak. Nah, tetapi kalau karena Allah, nah akan istiqomah gitu ya. Imam Ibnu Rajab menyampaikan bahwa barang siapa yang mencintai Allah, Rasulullah dengan kecintaan yang jujur dari hatinya, maka dia harus mencintai juga dengan hatinya apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, ridho dengan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, marah terhadap apa yang dimurkai Allah dan Rasulnya, dan mengamalkan dengan anggota badan kita ya sesuai dengan cinta dan benci itu gitu.
Jadi jika ia melakukan sesuatu dengan anggota badannya, menyelisihi atau melakukan sebagian yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, atau meninggalkan sebagian apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, padahal hal itu adalah wajib dan ia mampu, nah maka itu menunjukkan kurangnya kecintaannya. Jadi ia wajib bertaubat dan kembali menyempurnakan kecintaannya yang wajib. Jadi terakhir kesimpulannya, faidah dari hadis ini adalah iman itu adalah keyakinan hati ya, pasti ya, i'tiqad bil qalbi, iqrar bil lisan, wa amalun bil arkan. Jadi satu paket iman itu diyakini dengan hati, tidak seperti orang munafik cinta-cinta tetapi tidak itiba gitu ya. Pokoknya harus satu paket, keyakinan hati, ikrar secara lisan, dilaksanakan dengan anggota badan. Nah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat. Nah, iman itu bertambah dan berkurang ya. Iman itu yazid wa yankus ya. Nah seperti itu. Kemudian manisnya iman bisa dirasakan melalui ketaatan dan kesukaan kepada hal itu gitu ya, serta mendahulukan iman daripada hawa nafsu gitu. Seseorang bisa merasakan manisnya iman ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan mampu menanggung beban berat ketika melaksanakan agama ya, dan mendahulukan agama di atas dunia. Nah, seseorang harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cintanya kepada kedua orang tua, kepada anak, bahkan kepada dirinya sendiri ya. Dan cinta kepada Allah dan Rasulnya itu mengutamakan keridhaan Allah dan Rasulnya ya daripada hawa nafsunya. Misalnya hawa nafsunya manusia itu wajib mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, konsekuensi cinta kepada Allah yaitu tadi wajib mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah karena Allah, timbul rasa takut, harap, tawakal, doa. Semuanya wajib dilaksanakan semata-mata karena Allah dan menurut syariat Allah. Dan wajib menjauhkan segala macam bentuk kemusyrikan, kekufuran. Nah, konsekuensi cinta kepada Nabi mewajibkan ittiba kepada beliau dan tidak boleh mengada-ngada ya, berbuat bid'ah misalnya. Dan hubungan antara orang mukmin itu didasarkan pada kecintaan karena Allah. Nah, ketika kita mencintai mukmin itu harus lillah karena Allah. Nah, seorang mukmin wajib wala, cinta dan loyal ya kepada Allah dan Rasulnya dan agama Islam. Kemudian faidah yang lainnya, cinta seorang mukmin wajib karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena kita sama-sama suku Sunda misalnya, bukan karena harta misalnya. Cinta manusia ya yang karena dunia, karena harta, karena suku dan lainnya, semuanya tidak bermanfaat di akhirat. Bahkan Allah ya sudah mengingatkan di surah Az-Zukhruf, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman kerabat pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Nah, kemudian kebencian kepada kekufuran ya, itu akan terwujud dengan menjauhkan diri dari hal itu ya. Pokoknya segala sesuatu yang hal itu misalnya menjauhkan diri dari berbagai kemaksiatan, dari berbagai bid'ah misalnya. Kita wajib baro ya, harus membenci kepada orang kafir karena Allah. Jadi kita wajib baro, harus membenci kepada orang kafir, itu semuanya karena Allah gitu ya. Mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, serta mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian faidah terakhir, membenci apa yang dibenci oleh Allah, serta membenci orang yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Jadi membenci kekufuran itu melebihi kebenciannya dilemparkan ke dalam neraka. Nah itu saja ya yang bisa dikaji untuk hari ini, kitab Bukhari. Aduh mohon maaf ini udah kelebihan banyak ya. Demikianlah, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakillahu khairan pada Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Bunda Dr. Fenty kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu